bunga, laktopus, krantopus, skibidi, bobdob. Skibidi yang bisa membuat orang lain menjadi skibidi itu hanya satu. Kita hanya punya satu sekarang, karena kita kemarin cuma buat satu serum. Mode baru, mode 12 kematian. Saya sudah kehabisan energi, Pak Sapi Krokure. Ginjal saya rontok 2, pankreas saya rontok 1, jantung saya rontok 1, tulang saya rontok 13. Skibidi bop dop 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 dop. Yes. Dip skibidi www dip. Yes. Saya saja yang memakai jam itu, Pak Sapi Krokura. Pak Sapi Krokura. Pak Sapi Kura-kura kembali ke masa lalu 45 tahun yang lalu. Pak, minta makan ya Pak. Saya belum makan 3 hari Pak. Tolong Pak. Rambut ini, jangan-jangan. Oh, adek lapar ya, dek. Saya sekarang ada di tahun 1978. Wah, ye, keren banget. Tolong, anak saya kena sindrom skibidi toilet. Tolong, siapapun di sini tolong. Oh, ini kenapa grafiknya kayak gini dah? Ini karena dia belum subscribe. Walah, pantas. Nah, ini udah mendingan nih, tapi masih kurang bagus sih. Ya soalnya dia belum nge-like. Pantas grafiknya masih kayak gini. Nah, gitu dong, nge-like. Tapi masih kurang bagus sih. Iya bang, soalnya dia belum hidupin lonceng notifikasi, jadi grafiknya masih kayak gini. Parah banget dah. Ini pantas. Nah, gini dong. Ya udah dah, mulai dah. Grafiknya udah bagus, coy. Buset, makanan baru ya bang. Makanan apaan ini bang? Gue belum pernah lihat dah sebelumnya makanan kayak gini bang. Iya deh, ini makanan ciptaan saya sendiri. Saya namain Skidibababariuses. Gitu deh namanya. Anjay, aneh banget deh namanya. Tapi keren sih lu bang, bisa nyiptain makanan sendiri. Harganya berapaan dah bang? Dan bahannya apa aja dah? Biar gua nggak curiga nih, soalnya aneh banget namanya. Harganya 12.000 aja mas. Bahannya yang nggak saya kasih tahu dong. Mana ada pedagang makanan yang ngasih tahu rahasia dapurnya. Aneh lu mas. Ya elah bang, bahannya doang kali, bukan resepnya. Tetep aja nggak boleh. Udah, jadi lu mau beli apa enggak? Nggak usah banyak tanya deh. Ya udah deh, beli satu aja dah mang. Oke, bentar saya buatin dulu ya. Buset, harus banget gitu nyanyi kayak gitu buatnya. Aduh, udah nama makanannya nggak jelas, penjualnya nggak jelas, cara buatnya nggak jelas. Aduh, nyesel kayaknya gua beli makanan ini kayaknya. Yaudah dah, udah terlanjut beli. Ini mas, udah jadi makanannya. Lah, cepet juga. Buset, aneh banget dah bentukannya bang. Bentuk nggak penting mas, yang penting rasanya mas. Coba dulu. Anjay, enak bet dah ini mang makanannya. Buset dah, gue nggak pernah makan makanan seenak ini. Apaan dah ini? Iya dong. Ya udah, tambah 1 porsi lagi mang. Siap. 2000 porsi kemudian. Tambah lagi mang. Udah habis deh, Mamang cuman buat 2000 porsi dan udah lu beli semuanya. Ya mang, gue masih ngerasa kurang puas ini. Masih ada lagi nggak? 1 nggak apa-apa deh. Udah habis mas, besok datang lagi aja. Besok gua buat 4000 porsi. Lu makan udah semuanya sampai meledak perut lu. Oke mang, besok gue datang lagi ya. Aduh, wah Perut gua udah begah banget. Lah kenapa nih gua? Buset. Jadi kayak mamang-mamang itu gua. Nyanyi-nyanyi gak jelas. Aduh. Buset dah, perut gua mulus banget cuy. Kebanyakan makan ini kayaknya. Buset. Ke toilet.
12 jam kemudian. Hei Surya, lu udah di kamar mandi dari kemarin. Keluar buruan Surya, sebelum Mak dobrak ini kamar mandi lo Surya. Woi Surya, gua main-main lu. Keluar sekarang juga Surya. Dari kemarin gak keluar-keluar. Ngapain lu di kamar mandi Surya? Aneh-aneh ini pasti. Udah 12 jam lebih. Alah ini bocah ngel banget ya. Surya, kamu kenapa nak? Surya. Telah terjadi kejadian aneh di beberapa desa di Kabupaten Rumput Terbang Timur. Banyak warga yang kehilangan jamban atau tempat buang air besar mereka. Dan setiap satu jamban yang hilang, satu warga juga hilang. Terhitung sudah ada 20 jamban yang hilang dan 20 warga yang hilang juga. Para warga menduga warga yang hilang itu mengikuti aliran sesat yang syaratnya harus membawa jamban mereka masing-masing. Namun itu hanya dugaan sementara. Anehnya hal ini terjadi seperti aliran listrik, yakni hilangnya jamban berurutan dari rumah ke rumah. Pihak berwajib masih menyelidiki kenapa fenomena ini terjadi. Buset, ada-ada aja dah. Kenapa dah itu jamban bisa pada hilang? Masa iya ada sekte jamban? Makin aneh aja nih dunia. BTW, desa kita kan di Kabupaten Rumput Terbang Timur ya? Iya mang, tapi nggak ada kejadian kehilangan jamban sih di sini, aman aja. Iya sih, tapi gue heran dah kenapa jamban bisa hilang gitu. Kalau emas, duit, wajar bisa hilang. Dimaling mungkin. Lah ini jamban. Gak habis thinking gue buat apa coba. Tapi itu katanya setiap jamban yang hilang, orang di rumah itu juga hilang satu. Berarti pelakunya bukan orang luar. Iya sih. Jadi kenapa tuh jamban sama orang bisa hilang bareng coba? Gak tahu gue. Dipikir-pikir aneh banget dah ya. Gak jelas banget dah. Gimana kalau kita pantau jamban lu 24 jam mang, sambil rekam. Nanti kalau ada hal anomali muncul, kan mantep tuh. Videonya pasti viral. Wah, iya juga ya. Ya udah dah, mumpung besok libur juga kan. Kita pantau jambannya. Kucing, ya udah gue pulang bentar dulu ya. Buat bilang ke mak gue kalau gue mau nginep di tempat lu nanti malam. Oke bos, gas. Crispy. Masuk aja bos. Soalnya pintunya nggak dikunci. Soalnya udah lu tendang, rusak dah. Kutip bejang, sampai rusak gini. Buset dah. Gue nggak tahu dah kalau bisa sampai rusak kayak gitu. Ya udah minta maaf dah gue ya. Terus gimana nih? Ya elah, kirain mau ganti rugi gitu. Minta maaf doang. Ada. Ya paling besok dibenerin sama Pak Tampan. Tadi udah bilang sih. Bung apa tuh man? Bung Poyo. Alah, yaudah dah. Crispy, lu tahu nggak? Hah? Tahu apaan bos? Itu tetangga lu yang rumahnya jaraknya 4 rumah dari sini. Yang di depan rumahnya ada pohon tebu 5 biji sama ada kandang ayam. Oh iya tahu. Kenapa bos? Anaknya hilang, terus jambannya juga hilang. Wah, buset. Berarti itu udah sampai sini dong. Katanya kan itu menjalar dari rumah ke rumah. Berarti 3 rumah lagi dong. 4 rumah lagi dong. Kutip bujang. Nah makanya itu mang, bahaya banget. Berarti kan salah satu dari kita pasti hilang nanti malam. Kalau kita pantau tuh jamban. Wah iya ya. Tapi mau dipantau nggak dipantau tetap bakal hilang salah satu orang dari rumah ini sama jambannya. Jadi ya sama aja dah. Ambil resiko deh. Kutip bujang.
Gua suka nih. Ya, tapi lu aja dah yang Ayo. Lu yang ngajakin, masa lu nggak mau ikutan? Aneh lu. Ikutan lah. Oke, santai. Nah, taruh kardus di sini dan kita di belakang kardus. Pasti nggak kelihatan kan? Yaudah, gas. Kuti Bujang, kalau gua mah di dalam kardus. Oke, gua bolongin kardusnya dan gua bisa ngeliat. Dan tidak kelihatan. Oke, kita pantau. Let's go. 2 jam kemudian. Buset dah, ini udah berapa jam sih di sini? Nggak muncul dah. Aduh, lama banget. Keburu ngantuk gua. Mana banyak nyamuk lagi di kamar mandi. Aduh. Kuti Bujang, Mang diam. Itu lihat di jamplannya ada yang bergerak. Lah iya bos, apaan tuh? Buset dah. Diam. Masih ngerekam kan bos? Udah lu pasang kan tadi? Udah Mang, udah. Santai. Apaan itu bos? Serem banget dah. Buset. Jangan bersuara. Crispy, apa itu berisik-berisik di kamar mandi? Ada. Buset, malu Crispy, lu kan belum kasih tahu. Dia bakal kesini tuh. Oh iya bos, gua lupa. Mak gua juga belum nonton berita. Dia nggak tahu pasti. Aduh, gimana ini? Gua harus berdiri atau gimana? Crispy. Jangan. Kuti Bujang, ada. Gimana ini? Mereka kena semua. Bakal jadi apa tuh? Waduh. Kacau. Kuti Bujang, pingsan nih gua kayaknya. Ternyata sudah banyak yang menjadi skibidi. Skibidi jamban, skibidi toilet, skibidi botol kecap, skibidi baskom. Berarti pilihan gue bener memulai wabah ini dari desa. Kalau dari kota, di sana kan banyak orang-orang yang overpower. Pasti baru berapa menit, berapa jam, atau berapa detik mungkin sudah hilang wabah ini kan. Dan project skibidi ini gagal. Dan kita akan rugi banyak uang dan banyak waktu. Dan dimarahi oleh investor utama kita, yakni Mamang Anjay. Oke, kita akan memperbanyak skibidi lagi. Makin banyak, saya makin senang. Tapi saya masih menunggu investor baru. Mungkin 7 hari lagi kayaknya, untuk membuat cabang restoran baru dan juga serum skibidi yang sangat mahal dan sangat ampuh itu, yang bisa membuat manusia menjadi skibidi baru. Bos, sebenarnya tujuan dari project skibidi ini apa sih bos? Gua nggak ngerti dah. Apa manfaatnya bagi kita? Memusnahkan umat manusia tentunya. Buset bos, berarti gue juga bakal jadi skibidi dong. Enggak, tenang. Yang terlibat di dalam project skibidi ini aman. Dan bila seseorang sudah menjadi skibidi selama 7 hari, maka dia akan jadi skibidi selamanya. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diapa-apakan lagi, dan dia akan jadi skibidi selama lama-lamanya. Jadi kalau misal kamu atau orang-orang yang ada di sini menjadi skibidi, ya saya masih ada waktu 7 hari buat nyelamatin kamu. Jadi tenang aja ya, tenang. Oke, mantap bos kalau kayak gitu. Jadi gue aman ya bos. Iya, tenang, kamu aman kok. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu rencana kita. Dan nanti kalian tinggal kasih tahu ke para skibidi biar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Jadi orang-orang masih beranggapan bahwa
ini hanya fenomena sekte sesat ya. Jamban hilang, orang hilang, mereka masih beranggapan seperti itu. Jadi kita masih aman nih. Tapi tetap harus hati-hati karena jumlah skibidi kita masih sedikit. Jadi kalau skibidinya hilang atau bahkan diteliti oleh seseorang untuk mencari vaksinnya, wah itu sangat bahaya. Wabah skibidi ini bakal berhenti dan kita gagal. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau kita gagal? Gua nggak ngebayangin, itu sangat ngeri. Kita bakal disiksa oleh Mamang Anjay. Jadi jangan gagal, oke? Oh iya, skibidi yang bisa membuat orang lain menjadi skibidi itu hanya satu. Kita hanya punya satu sekarang karena kita kemarin cuma buat satu serum. Dan itu kalau nggak salah yang namanya Surya ya. Cuman dia yang bisa merubah orang menjadi skibidi. Tapi skibidi yang dirubah oleh Surya ini nggak bisa ngerubah orang lain menjadi skibidi. Jadi jaga baik-baik yang namanya skibidi Surya itu. Dan jangan sampai skibidi selain Surya keluar dari tempat ini sebelum kita membuat banyak serum untuk menyuntikkan kepada skibidi-skibidi yang telah dibuat oleh Surya. Karena mereka tidak ada gunanya sama sekali sebelum disuntikan serum. Tapi kalau sudah disuntikan serum, mereka bisa menularkan wabah skibidi ini lebih banyak lagi. Ya sudah, sekarang cepat kerja. Pasang pintu baru. Oh iya, sudah sampai nih. Kasihan banget ini, pintunya kebuka semalaman. Ada-ada aja. Ini rumah kok bau jamban. Tidak pernah dibersihkan. Ternyata baunya berasal dari sini. Buset dah, bau banget. Kenapa ada Najibes di situ? Hei, Najibes, kamu ngapain tidur di kamar mandi? Oi. Hei. Oi. Hei. Hei. Sepertinya dia pingsan. Aduh, gimana nih? Kok dia bujang? Apaan nih? Kenapa gua disiram? Akhirnya kamu bangun juga, Najibes. Aduh, ngapain kamu tidur di kamar mandinya Crispy? Kok dia bujang? Aku baru ingat Pak Tampan. Ingat apa? Pak Tampan ngeliat berita di TV nggak kemarin? Ya enggak, Pak Tampan aja nggak punya TV. Oke, aku ceritain Pak Tampan. Jadi kan kemarin di TV ada berita tuh, katanya jamban sama orang pada hilang di Kabupaten Rumput Terbang Timur. Ya, jadi aku sama Crispy ya mau mantau jamban, mau lihat kenapa tuh orang sama jamban bisa hilang. Nah, pas malam kita pantau, ternyata dari jamban itu keluar hantu Pak Tampan. Mang iya, mang beneran? Hah? Beneran Pak Tampan. Dan tuh hantu nyerang emaknya Crispy. Dan Crispy berusaha untuk nyelamatin. Dan mereka berdua malah jadi hantu juga. Wah, serem banget dah. Nah, karena itu aku pingsan di kamar mandi. Ya, gitulah ceritanya. Kamu cerita buru-buru banget, jadi gak jelas. Ya sudah, jadi Pak Tampan sudah tahu intinya. Jadi ada hantu yang menyerang Crispy dan emaknya, dan mereka berdua jadi hantu gitu. Iya, benar. Tolong selamatin mereka Pak Tampan. Baiklah, pertama kita harus cari tahu mereka ada di mana. Kita bisa mencari taunya dengan mencari potongan-potongan apalah yang ada dari mereka di sekitar sini. Ada tidak? Kutiap Bujang? Nggak tahu Pak Tampan. Yaudah, kita cari dulu deh. Beberapa jam kemudian, akhirnya kita menemukan ini rambut. Kutiap Bujang, emangnya itu rambutnya siapa Pak Tampan? Pak Tampan yakin kalau ini rambutnya si hantu itu karena bau jamban. Terus mau diapain tuh rambut Pak Tampan? Kita akan bawa ke tempatnya Pak Sapi Kura-Kura. Dia bisa merubah rambut ini menjadi zat untuk diberikan ke hewan. Nanti hewan itu bisa melacak keberadaan pemilik rambut ini. Gitulah pokoknya. Yaudah, ayo Pak Tampan, kita ke sana. Pak Sapi Kura-Kura, Pak Sapi Kura-Kura. Emangnya harus kayak gitu ya Pak Tampan? Manggilnya aneh banget. Iya, cepet kamu ikutin, oke? Ayo, mulai. Pak Sapi Kura-Kura, Pak Sapi Kura-Kura. Kenapa ya ini pada nyanyi-nyanyi di depan rumah saya? Ada urusan apa? Itu Pak Sapi Kura-Kura, katanya Pak Tampan kalau mau manggil Pak Sapi Kura-Kura harus nyanyi-nyanyi. Kata siapa?
Panggil biasa aja, nggak usah nyanyi-nyanyi kayak gitu. Oke, jadi kalian kesini ada urusan apa ya? Mau ngecek ini Pak Sapi Kura-Kura. Oke, masuk dulu aja deh. Oke, jadi ini rambut apa ya? Itu rambut dicurigai dari hantu jamban atau hantu toilet. Kita mau mencari keberadaannya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, kita taruh sini dan biarkan AI yang menganalisa rambut ini. Ini adalah rambut dari makhluk ini. Makhluk ini adalah manusia, namun tubuhnya telah mengalami mutasi genetik dikarenakan zat kimia yang menyebabkan perubahan fisik dan kehilangan kendali akan pikirannya. Dan harap berhati-hati bila bersentuhan dengan makhluk ini karena bila terkena cairan dari makhluk ini, maka yang terkena akan berubah menjadi makhluk yang sama. Dan saya telah melakukan 2000 simulasi untuk membuat obat yang dapat membuat manusia kebal dari makhluk ini dan ada satu yang paling efektif namun kita tidak punya satu bahan untuk membuatnya, yakni bunga Latopus Cranthopus skibidibobdob. Bunga ini sangat langka, mungkin hanya ada 1000 di seluruh dunia dan hanya dengan 1 gram bunga ini kita bisa membuat obat untuk seluruh umat manusia agar kebal dari makhluk tadi. Untung tanya dulu ke Pak Sapi Kura-Kura. Kalau enggak, waduh, kalau belum kebal dari makhluk itu bakal berubah jadi kayak gitu dong. Untung aja. Jadi bunga apa tadi? Lactobus scribilus skibibrubdub. Apa? Lupa aku. Bunga Lactopus Cranthopus skibidibobdob. Nah iya itu, katanya langka banget ya. Gimana carinya di sini? Waduh. Bunga itu ada di dekat sini. Tapi bunga itu dijaga oleh pocong. Bukan pocong biasa, tapi pocong raksasa gede banget. Serem, ngeri. Ya kalau bisa ngalahin si pocong itu, ya bisa dapat bunganya. Tapi kalau nggak bisa ngalahin pocong itu ya mungkin kalian tinggal nama sih. Jadi ya hati-hati aja, ngeri. Tapi kalau mau yang aman bisa cari di tempat lain. Tapi ya nggak tahu di mana. Ya saran saya sih mending kalian cari di tempat lain aja deh yang aman. Kita lawan pocong raksasa itu. Oh, oke. Jadi di mana letaknya? Oke, nanti saya kasih mapnya deh buat kalian ya. Tapi saya minta satu nih, ini rambut buat saya nggak apa-apa kan ya? Untuk bahan penelitian aja sih. Iya Pak Sapi Kura-Kura, boleh kok, nggak apa-apa, ambil aja. Setelah mendapatkan map atau peta dari Pak Sapi Kura-Kura, Pak Tampan dan Nak Jibes pun pergi menuju ke tempat pocong raksasa tersebut untuk mengambil bunga Lactopus Cranthopus skibidibobdob. Wah, susah banget dah nama bunganya ya. Oke, embernya Pak Tampan sudah diisi bensin, sudah diganti oli, sudah diservis bannya. Wah, embernya Pak Tampan langsung ngebut ini. Ya sudah, ayo Nak Jibes. Pak Tampan tidak servis sih. Jadinya udah malam nih, makin serem dah. Udah nggak apa-apa, makin serem makin seru. Asal kamu tahu itu dek. Ya udah cepet naik Nak Jibes, ini udah malam banget soalnya. Yaudah, ayo jalan. Pak Pocong, ngapain di situ sendirian? Mau ikut nggak? Ikut kemana Pak Tampan? Itu ngambil bunga Rictus Grembrus Kado Ibis Grobdobdob. Apa Najibas? Lupa. Bunga Lactopus Cranthopus skibidibobdob. Itu yang benar dah. Oke Pak Tampan, gas. Ini tempatnya sesuai dengan map yang dikasih oleh Pak Sapi Kura-Kura. Sangat seram rupanya. Pak Tampan, Pak Tampan tahu nggak ini tempat apa? Ini itu adalah tempat rajanya para pocong raksasa yang sangat seram. Tahu gini tadi aku nggak ikut dah. Aduh.
udah ikut aja Pak Pocong, nggak apa-apa. Bunganya ada di mana dah? Pocongnya juga ada di mana? Kok nggak ada dah? Itu Pak Tampan kayaknya yang putih-putih itu. Coba dah cabut. Iya juga, mungkin ini ya, coba dah. Iya. Siapa yang berani-beraninya menarik kepalaku? Dia sangat kuat, dia bisa menggetarkan tanah. Hei manusia, apa tujuanmu datang ke sini? Saya kesini untuk mengambil bunga Lactopus, Krantopus, Skibidi Bobdop. Beraninya kamu. Itu bunga sudah saya jaga 2000 tahun. Dan kamu datang mau mengambilnya. Sledingan nomor 13. Sledingan keju joget. Sledingan ini sudah saya latih selama 2 tahun. Tidak mungkin gagal untuk mensleding pocong raksasa itu. Sliding. Apa? Tidak mempan. Bagaimana bisa? Apa ini? Tidak terasa sama sekali. Sudah, lebih baik kamu tinggalkan tempat ini. Atau saya semakin marah. Tidak mau. Saya ingin mengambil bunga itu karena bunga itu penting sekali untuk umat manusia. Sudah diberi kesempatan, tapi kamu tidak mau menerimanya. Sledingan nomor 1. Sledingan. Sledding. Tidak mungkin. Tidak mempan sama sekali. Seharusnya tadi ku dengarkan saja apa yang dikatakan oleh Pak Sapi Kura-Kura. Ya, saran saya sih mending kalian cari di tempat lain aja deh yang aman. Kita lawan pocong raksasa itu. Oh, oke. Seharusnya mencari di tempat lain saja. Kalau di sini itu sama saja. Gagal. Bagaimana ini? Pak Tampan, masa kayak gitu saja sudah nyerah? Ingat berapa monster yang udah Pak Tampan kalahkan. Ayo semangat. Sudah cukup. Makanya jangan sombong menjadi manusia. Sudah kubilang untuk pergi, tapi tidak mau didengar. Tidak semudah itu pocong raksasa. Tidak
semudah itu mengalahkanku. Mode baru, mode 12 kematian. Tetap saja manusia sombong, kamu tidak akan bisa melukaiku. Sudah ini. Sudah kubilang tidak ada gunanya. Pusatkan kekuatan pada ujung kaki. Biarkan semua kekuatan mengalir ke situ. Seranganku tidak dikena. Bagaimana bisa? Jadi ini bunga Lactopus Krantopus Skibidi Bobdob. Saya hampir mati hanya untuk mendapatkan bunga ini. Untung saja saya masih hidup. Baiklah, saya harus cepat membawa ini ke Pak Sapi Kura-Kura untuk dijadikan obat. Pak Sapi Kura-Kura, ini saya sudah mendapatkan bunga Lactopus Krantopus Skibidi Bobdobnya. Ayo cepat dibuat obatnya. Lah, kamu siapa dah? Saya Pak Tampan. Masa kamu lupa Pak Sapi Kura-Kura? Lah kok jadi tampan beneran? Lupa tampan? Dari dulu saya memang tampan Pak Sapi Kura-Kura. Maksud kamu apa bilang seperti itu? Emangnya biasanya saya kayak apa Pak Sapi Kura-Kura? Biasanya kayak kutil sih Pak Tampan. Apa? Saya sakit hati loh Pak Sapi Kura-Kura bila kamu berbicara seperti itu. Ya, memang gitu sih Pak Tampan. Sebenarnya udah, tapi udah dah. Tapi nih Pak Tampan, kita masih kurang satu bahan lagi. Dan satu bahan itu harus melawan kuntilanak raksasa, genderuwo raksasa, dan juga kuyang raksasa. Apa? Saya saja sudah hampir mati Pak Sapi Kura-Kura melawan si pocong raksasa itu. Ternyata masih kurang banyak bahannya. Aduh. Nah, ini saya baru kenal ini. Ini kutil tampan yang saya kenal. Sepertinya saya tidak bisa lagi melawan yang kamu sebutkan itu Pak Sapi Kura-Kura. Saya butuh istirahat 7 hari. Enggak bercanda kok Pak Tampan. Ini udah cukup bahannya. Bercandanya jelek. Untung saja kamu. Lah, kenapa ini Pak Tampan? Kenapa kamu jadi kecil? Saya sudah kehabisan energi Pak Sapi Kura-Kura. Ginjal saya rontok 2, pankreas saya rontok 1, jantung saya rontok 1, tulang saya rontok 13. Habis itu apa lagi ya? Banyak dah pokoknya. Saya perlu 9 hari untuk memulihkan diri saya. Pak Tampan, saya ingin menceritakan kenyataan yang sangat pahit sekali. Apa itu Pak Sapi Kura-Kura? Wifi balai desa dicabutkah? Bukanlah, ini soal hantu toilet itu Pak Tampan. Jadi, bila seseorang yang sudah terkena cairan dari hantu toilet ini, dia akan berubah menjadi hantu juga kan? Nah, ternyata cairan kimia dari Skibi ini itu menyebabkan mutasi genetik. Jadi, dia mempengaruhi beberapa urutan bahasa dalam nukleotida DNA-nya manusia, sehingga mempengaruhi karakter fisik. Kamu ngomong apa Pak Sapi Kura-Kura? Saya tidak ngerti. Jadi intinya apa dah? Jadi intinya adalah setelah 7 hari mereka akan menjadi seperti itu selama-lamanya. Tidak bisa dirubah lagi. Tapi bila sudah diberi obat yang sudah saya buat dari bunga Skibidi Bobdob ini, mereka bisa menjadi manusia lagi. Kalau tidak ya tidak. Bagaimana ini? Saya sendiri saja butuh 9 hari untuk memulihkan diri. Bagaimana
siapa yang akan memberikan obat-obat itu pada orang-orang yang sudah berubah menjadi hantu. 1, 2, buckle masuk. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Mr. Beast kicks. Blap blap. Kau bujang, ngapa pada ngeliatin gua, woi? Najibas, kenapa tampat sedang sakit. Pak Taman butuh 9 hari, jadi Pak Taman tidak bisa melambatkan Crispy dan yang lain-lainnya. Jadi tugas ini Pak Taman serahkan ke kamu, Najibas. Bong apa tuh, Man? Bong Poyo. Bong apa tuh, Man? Bong Poyo. Oh, borong Poyo itu. Oh. Ya, Kak. Pak, minta duitnya, Pak. Sepertinya Najibas tidak bisa diandalkan. Jadi siapa yang akan melawan para hantu Skibidi itu? TV Man, sebenarnya saya tidak setuju dengan rencana Pak Wahyu untuk memusnahkan umat manusia. Saya sangat tidak setuju, TV Man. Sebelumnya kan rencana dari organisasi ini adalah mencari profit sebanyak-banyaknya untuk menjadi perusahaan terbesar dan tersukses. Namun semenjak Mamang Anjay datang, malah berubah rencana menjadi memusnahkan umat manusia. Benar, saya juga sebenarnya tidak setuju dengan rencana Pak Wahyu. Saya juga tidak setuju dengan rencana Pak Wahyu, TV Man, dan juga TV 40 inch Man. Saya tidak setuju. Baiklah, berarti kita bertiga sama-sama tidak setuju. Jerigen Man dan juga TV 40 inch Man. Bagaimana kalau kita lawan Pak Wahyu sebelum ini semakin besar? Jadi ini kelakuan kalian di belakang. Mau melawan saya? Baik, sekalian saya mencoba serum buatan saya yang baru. Skibidi bop dop 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 dop. Yes dip skibidi www dip yes. Bagaimana nih TV Man? Pak Wahyu menjadi sangat kuat sepertinya. Skibidi dop 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 dop. Yes dip skibidi www yes. Tenang. Saya akan menggunakan jurus saya ya. Tenang. Rasakan ini Pak Wahyu. Tidak sakit, kit. Kenapa tidak kerasa sama sekali? Oke, gantian saya ya. TV Man. Oke, selanjutnya giliran saya. Kekuatan Jerigen Man. Jerigen raksasa berisi minyak. Apa ini? Tidak kerasa sama sekali. Skibidi dip. Saya jogetin aja dah. Oh, udah gini doang. Selanjutnya giliran saya ya. Oh, Jerigen Man. TV Man dan Jerigen Man sudah dikalahkan Pak Wahyu. Ini giliran saya, TV 40 inch Man. Oke, rasakan ini Pak Wahyu. Apa ini? Gak kerasa sama sekali. Kekuatan yang bener dikit lah. Gak kerasa ini. Pak Wahyu, masih ada saya di sini Pak Wahyu. Lemon Man, kamu juga berkhianat kah Lemon Man? Ya maaf Pak Wahyu, saya berkhianat karena kita sudah tidak sejalan lagi Pak Wahyu. Baik, rasakan ini, jurus lemon raksasa pemerih mata. Aduh, perih banget. Gak kerasa Lemon Man. Apa? Oke, giliran saya ya. Apa masih ada yang mau berianat lagi ya? Ayo, tunjukkan diri kalian kalau ingin melawan saya. Saya Pak Wahyu, Karung Man. Oke, selanjutnya saya Pak Wahyu, Semen Man.
Selanjutnya saya Pak Wahyu, Tandon Airman. Apa masih ada lagi yang mau melawan saya? Cepat, tunjukkan diri kalian. Saya Pak Wahyu, Rich Cookerman. Ada lagi? Saya Pak Wahyu, Kodokman. Aduh, lama-lama saya bosan. Masih ada lagi nggak yang mau melawan saya? Saya Pak Wahyu, saya Tokaiman, saya ingin melawan kamu. Ayo, masih ada lagi nggak? Saya lama-lama bosan sampai saya tidak joget lagi nih. Kalau saya joget, mungkin lebih OP lagi dari sekarang. Saya Pak Wahyu, Kucing Man, Sapi Man, Ayam Man, Kambing Man, Layangan Man, Komputer Man, Monitor Man, Kipas Man. Oke, udah habis nih. Nggak ada yang bisa ngelawan saya kan? Udah aku bilang ikutin aja apa yang saya mau kan. Akhirnya kalian sia-sia saja melawan saya. Buset, Pak Wahyu terlalu OP. Kita harus bisa mendapatkan serum dari buatan Pak Wahyu itu agar kita juga menjadi hebat seperti Pak Wahyu. Vacuum Cleaner Man, kamu mau berianak juga atau tidak? Tidak Pak Wahyu, tidak. Saya tidak berianak Pak Wahyu. Oke, sekarang bersihkan ini semua Vacuum Cleaner Man. Baik Pak Wahyu, baik. Dan ubah mereka semua menjadi skibidi. Kita sudah membuat 1000 serum kan kemarin? Iya Pak Wahyu, sudah. Baik, sekarang lakukan Vacuum Cleaner Man. Oke Pak Wahyu. Satu hari kemudian, karena para men gagal mengalahkan Pak Wahyu dan Pak Wahyu juga telah memiliki 1000 serum, akhirnya Pak Wahyu membuat 1000 skibidi baru, termasuk para men ini. Para men ini juga dijadikan skibidi oleh Pak Wahyu. Setelah memiliki 1000 skibidi, Pak Wahyu sudah tidak khawatir kalau skibidinya hilang atau kalah atau apapun itu, karena itu sudah termasuk banyak jumlahnya. Pak Wahyu mulai menyebarkan wabah dari desa-desa kecil yang berpopulasi 1000 sampai 2000 orang. Dan setelah 2 jam, skibidi Pak Wahyu yang tadinya 1000 menjadi 2000. Setelah 3 jam menjadi 4000. Setelah 4 jam kini menjadi 8000. Dan setelah 24 jam, skibidi Pak Wahyu jumlahnya sudah sangat banyak dan telah menjangkit 70 kota di seluruh dunia. Dan karena Pak Wahyu merasa telah sangat berhasil, dia juga telah menguasai seluruh stasiun televisi di dunia, seluruh internet di dunia, semua sudah dikuasai oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu pun menyiarkan dirinya di seluruh dunia dan dengan bangganya membanggakan dirinya, menyebut namanya. Pak Wahyu menceritakan segala tentang dirinya. Dia sangat bangga, Pak Wahyu sangat bangga karena Pak Wahyu berhasil memusnahkan 75% populasi umat manusia. Dan Pak Wahyu menyiarkan dirinya untuk 25% manusia yang tersisa agar mereka takut. Sementara itu Pak Tampan dirawat di rumah Pak Sapi Kura-Kura dan kondisinya sudah pulih setengah, namun kekuatannya belum. Dan Ajibes juga ada di sini karena dia tidak berani keluar rumah sama sekali karena dia takut dengan skibidi. Pak Sapi Kura-Kura juga telah membuat obat untuk mengatasi masalah skibidi ini, namun obat itu sudah tidak ada gunanya karena jumlah skibidi sudah terlalu banyak dan tersebar luas sekali. Namun para skibidi ini tidak berani mendekati rumah Pak Sapi Kura-Kura karena mencium aroma dari obat ini. Mereka takut. Jadi ini satu-satunya tempat yang aman di seluruh dunia. Tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Dan apa yang akan dilakukan mereka untuk mengatasi wabah ini? Bukan, ini sudah menjadi pandemi ya. Dan apa yang akan dilakukan mereka untuk mengatasi pandemi ini? Kayaknya udah nggak mungkin ya. Kita terlambat Pak Sapi Kura-Kura. Para skibidi telah menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana ini? Saya merasa sangat bersalah karena saya tidak bisa ke markas mereka dikarenakan kondisi saya yang belum pulih. Pak Tampan, sebenarnya saya punya solusinya. Apa itu Pak Sapi Kura-Kura? Sepertinya sudah tidak mungkin ini. Sudah tidak mungkin untuk diselamatkan. Lihat jam ini. Iya, kenapa Pak Sapi Kura-Kura? Ini adalah jam untuk kembali ke masa lalu. Namun, jam ini hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa digunakan untuk kembali ke masa depan. Jadi, siapapun yang memakai jam ini akan terjebak di masa lalu itu. Dan saya akan kembali ke masa lalu 45 tahun yang lalu, di mana Pak Wahyu masih berusia 7 tahun. Ya, saya akan kembali ke sana dan membimbing Pak Wahyu
agar tidak menjadi penjahat. Kamu yakin Pak Sapi Kura-Kura? Ya, saya yakin. Dan bagi Pak Tampan mungkin ini hanya 1 menit atau 1 detik. Tapi bagi saya itu 45 tahun perjalanan. Ya, itu lama sekali. Dan mengingat umur saya saat ini 37 tahun, berarti 37 tahun ditambah 45 tahun itu sekitar 82 tahun. Ya, wow. Ya, saya juga tidak tahu Pak Tampan saya akan hidup selama 82 tahun atau tidak. Jadi bisa saja di masa depan saya sudah tidak ada, atau saya masih hidup tapi sudah sangat tua, ya ini 82 tahun. Pak Sapi Kura-Kura, memangnya tidak ada cara lain apa? Sayangnya tidak ada cara lain. Dan jam ini juga saya belum tahu ini berhasil bekerja atau tidak. Bisa saja saya hancur ketika sampai di masa lalu. Jadi ya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Saya saja yang memakai jam itu, Pak Sapi Kura-Kura. Pak Sapi Kura-Kura. Pak Sapi Kura-Kura kembali ke masa lalu 45 tahun yang lalu. Saya nggak hancur, mesin waktunya berhasil. Sekarang saya sudah berada di tahun 1978. Wah, keren. Saya tidak hancur. Mesin waktunya berhasil. Saya sekarang ada di tahun 1978. Wah, ye, keren banget. Lah, kamu juga membuat mesin waktu. Dan kenapa kata-kata yang kamu ucapkan mirip kayak saya ya? Apa jangan-jangan kamu adalah saya? Tapi nggak mungkin karena kamu perempuan. Hah? Kamu buat mesin waktu juga? Iya, karena di masa depan, tahun 2023, manusia hampir punah dikarenakan skibidi toilet. Kalau kamu kenapa gunain mesin waktu? Kalau saya kesini karena di tahun 2023 itu ada wabah zombie dan manusia juga hampir punah. Buset, keren banget wabah zombie. Tapi kok bisa beda ya? Kok bisa beda? Oke. Coba dalam hitungan ketiga, sebutin nama yang menyebabkan wabah itu, oke? 1, 2, 3. Pak Wahyu. Pak Robert. Buset, nama villainnya juga keren. Lah, tempat gua Pak Wahyu. Wabahnya juga skibidi toilet. Oke, sekarang sebutin nama. Kalau saya itu Pak Sapi Kura-Kura. Dan umur saya 37 tahun. Kalau kamu? Kalau saya namanya Bulebak Kupu-Kupu dan umur saya juga 37 tahun. Lah, kok bisa gitu? Jangan-jangan kamu dari universe lain, tapi kok bisa nyasar ke sini? Mesin waktu kamu hebat banget berarti bisa pindah universe. Atau jangan-jangan kamu dari planet lain? Nama planet kamu apa? Nama planetku Bumi lah. Atau jangan-jangan malah gua lagi yang pindah universe? Oke, satu pertanyaan lagi. Di tempatmu, Indonesia tuh dijajah sama siapa? Kalau di tempatku itu dijajah sama Jepang dan Belanda. Kalau kamu? Lah, Indonesia emang pernah dijajah? Di tempatku Indonesia gak pernah dijajah. Lah, beda. Berarti bener ini beda universe. Oke. Buat mastiin siapa yang salah universe, kita tanya bapak-bapak di depan. Ini Indonesia yang mana? Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Kenapa Bung? Mau nanya Indonesia pernah dijajah sama siapa aja ya Pak? Loh, masa kamu nggak tahu? Maaf Pak, saya lupa ingatan Pak. Indonesia pernah dijajah sama Jepang dan Belanda sih Bung. Oke, makasih ya Pak. Udah mau jawab? Iya, sama-sama Bung. Ternyata kamu yang salah universe. Di universe ini, Indonesia dijajah sama Jepang dan Belanda. Berarti kamu kesasar ke sini. Wah, iya kah? Waduh, gimana nih cara kembali ke universe saya? Ya caranya kamu membuat mesin waktu seperti yang kamu buat kemarin. Itu dibuat dari batu meteor yang jatuh di tahun 2022. Dan itu masih lama sekali dari sekarang. Kalau mesin waktu kamu membuatnya pakai batu yang jatuh dari meteor itu juga kah? Iya, mesin waktu saya dibuatnya pakai batu itu juga. Waduh, berarti saya tidak bisa kembali ke dunia saya dong. Waduh, sepertinya iya. Karena batu itu sangat langka. Batu itu cuma ada di meteor itu yang jatuh di tahun 2022. Pak, minta makan ya Pak. Saya belum makan 3 hari Pak. Tolong Pak. Rambut ini, jangan-jangan. Oh, adek lapar ya dek. Emangnya orang tua adek kemana? Dan nama adek siapa ya dek? Saya yatim piatu Pak. Nama saya Wahyu Pak. Saya sudah minta makan ke beberapa orang, tapi saya malah dipukuli Pak. Tolong Pak, bantu saya sudah sangat lapar. Anak ini adalah Wahyu. Dia yang menyebabkan wabah skibidi di dunia saya di tahun 2023. Wah, iya kah? Tapi apa kamu punya rencana yang sama kayak saya? Kalau ketemu villainnya akan dibimbing sampai dia menjadi baik dan tidak menjadi penjahat? Lah,
Kok bisa sama gitu ya rencananya? Aneh banget. Ya sudah, ayo kita bimbing Wahyu ini agar tidak menjadi penjahat. Saya juga sudah tidak bisa kembali ke dunia saya. Ya sudahlah, saya berada di sini saja dan selamatkan dunia ini. Akhirnya Nak Wahyu pun dirawat oleh Bu Lebah Kupu-Kupu dan juga Pak Sapi Kura-Kura. Nak Wahyu pun dibimbing oleh Pak Sapi Kura-Kura dan juga Bu Lebah Kupu-Kupu agar menjadi orang yang baik dan pintar dan tidak membuat wabah. Apalagi wabahnya sangat aneh kan, wabah Skibidi Toilet. Aduh, yang keren dikit gitulah wabahnya. Masa wabah Skibidi Toilet? Pak Sapi Kura-Kura dan juga Bu Lebah Kupu-Kupu juga memutuskan untuk mengganti nama mereka. Pak Sapi Kura-Kura mengganti namanya menjadi Pak Kurniawan dan juga Bu Lebah Kupu-Kupu mengganti namanya menjadi Bu Lestari. 5 tahun kemudian, Pak Kurniawan dan juga Bu Lestari memutuskan untuk menikah karena Bu Lestari juga sudah tidak bisa kembali ke dunianya kan, karena batu untuk membuat mesin waktu itu berada di tahun 2022 dan itu masih sangat lama. Dan Nak Wahyu sekarang berusia 12 tahun dan dia sangat pintar di sekolahnya dan dijamin tidak akan menjadi orang jahat dan membuat wabah Skibidi karena telah dididik baik oleh Pak Kurniawan dan juga Bu Lestari. 2 tahun kemudian, Bu Lestari melahirkan anak kembar yang diberi nama Sapi Kura-Kura dan juga Lebah Kupu-Kupu. Dan ini adalah alasan kenapa Pak Sapi Kura-Kura dan juga Bu Lebah Kupu-Kupu mengganti nama mereka, agar nama mereka tetap hidup di masa depan walaupun itu hanya diwakilkan oleh anak-anaknya. 9 tahun kemudian, di sini Pak Kurniawan dan juga Bu Lestari sudah berusia 53 tahun dan Nak Wahyu telah berusia 23 tahun dan dia sudah memiliki karakter yang baik dan tidak akan mungkin menjadi orang jahat. 10 tahun kemudian, Pak Kurniawan dan juga Bu Lestari wafat di usia mereka yang 63 tahun. Di sini Nak Sapi Kura-Kura dan juga Nak Lebah Kupu-Kupu telah berusia 26 tahun. Dan mereka menjadi seperti orang tuanya, yakni menjadi ilmuwan. Dan Nak Wahyu telah berusia 33 tahun dan Nak Wahyu mendirikan perusahaan dan perusahaannya cukup sukses. 19 tahun kemudian, kembali ke tahun 2023. Di tahun ini tidak ada yang namanya wabah Skibidi Toilet karena Pak Wahyu telah menjadi orang yang baik. Namun di tahun ini hanya ada konten kreator yang bernama Dafuk Boom. Dia membuat video meme Skibidi Toilet. Dan inilah yang terjadi di tahun 2023. Saya adalah TV Man. Saya akan membasmi kamu, wahai Skibidi Toilet. Tolong, anak saya kena sindrom Skibidi Toilet. Tolong, siapapun di sini, tolong. Ada apa, Bu? Ini Pak, anak saya nyanyi nggak jelas sambil masuk ke dalam baskom. Tolongin Pak. Emangnya itu gara-gara apa? Karena dia kebanyakan nonton Skibidi Toilet buatannya Dafuk Boom Pak. Tolong Pak, selamatin Pak. Katanya ini sindrom. Umur dia berapa? 7 tahun Pak. Makanya ibu jangan kasih HP ke anak di bawah 12 tahun. YouTube dan TikTok kan buat 12 tahun ke atas, sudah ditulis di aplikasinya. Kenapa ibu malah kasih? Aneh sekali kamu, Bu. Jadinya dia nonton Skibidi Toilet kan? Sudah akan saya tolong. Apaan sih? Sindrom, dum bram bim brum gram brum brum brum. Kita cuman mainan lah. Dia pura-pura jadi Skibidi Toilet. Saya pura-pura jadi TV Man. Cuman mainan doang. Aduh, orang tua nggak asik. Ya udahlah, saya mau pergi aja. Mau main gundu sama lato-lato. Bye.